innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita kirimkan Fatihah kepada Kanjeng Nabi Rasulullah ya yang sudah menyampaikan ilmunya dari Allah kepada kita, pada para sahabat, para tabi'in, para ulama, guru-guru kita. Semoga mereka diberikan oleh Allah ampunan, diberikan maghfirah, rahmah, ya, yang telah berjasa kepada kita mengajarkan ilmu. Semoga ilmu kita nyambung kepada mereka dan kita diberikan faham dan keterbukaan pikiran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikati al-muqarrabina. Allahumma fakihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Nah, kita mengulang lagi ya Bapak Ibu tentang domir. Nah, ini karena masih banyak yang tertukar-tukar antara satu domir dengan domir yang lainnya. Nah, ingat domir ini jumlahnya ada 14. Cuma dari 14 itu yang populer, yang paling penting harus kita hafalkan itu hanya ada 6. Ada 6, yaitu dia, mereka, kamu, kalian, saya, dan kami. Nah, tapi dari 6 ini nanti bentuknya berubah-ubah ya, sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan fungsinya. Ada yang fungsinya sebagai ya subjek terpisah. Subjek terpisah artinya dia bisa berdiri sendiri. Contohnya huwa. Ya. Dia. Kemudian ada yang fungsinya sebagai kepemilikan. Ya, contohnya kitabuhu. Ya, domirnya mana? Domirnya hu. Dia fungsinya sebagai kepemilikan. Kitab dia. Kitab milik dia. Kepunyaan dia, maksudnya kepunyaan dia. Kitab milik dia. Kitabuhu. Ya. Kitab dia.
Disimak dulu ya ibu-ibu ya, biar suaranya jelas. Kemudian ada juga domir huwa ini, dia fungsinya sebagai objek. Ya, contohnya dorobahu, memukul dia. Nah, dorobahu, domirnya adalah hu. Nah, sama seperti kitabuhu, domirnya hu juga. Ya, cuma bedanya kalau kitabuhu, hu sebagai kepemilikan, kalau dorobahu, hu-nya sebagai objek gitu, memukul dia. Ya. Boleh nanya ini, Tat? Ya, silakan, Pak. Ini bedanya antara hu yang pertama dan yang kedua. Itu kalau nggak salah yang kitabuhu ini kan isim ya, Tat ya. Kalau dorobahu itu kan fiil ya, Tat ya. Iya. Jadi membedakannya itu kata kerja atau kata bendanya. Benar nggak, Tat? Iya, betul. Membedakannya antara domir kepemilikan dengan domir objek itu kan bentuknya sama. Maka lihat kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya itu isim, kata benda, maka itu domir kepemilikan. Tapi kalau sebelumnya kata kerja, ya contohnya doroba, berarti hu-nya itu objek. Domir objek gitu. Oke. Iya, fiil ya. Selanjutnya ya. Berikutnya, dia ini dalam bahasa Arab terkadang tidak ditampakkan. Seperti doroba. Kata doroba ini mengandung kata ganti dia. Ya, doroba, dia memukul. Mana tanda dianya? Tidak nampak. Gitu. Jadi bentuknya masih asli. Ya, ini mengandung domir dia. Ini namanya domir subjek lampau. Ya, domir subjek lampau. Walaupun dia kata kerja, dia juga termasuk domir subjek ya. Jadi domir objek dengan domir subjek sama-sama melekat pada kata kerja. Sama-sama melekat pada kata kerja. Cuma kalau domir subjek lampau ini pasti melekatnya pada kata kerja lampau atau fiil madhi. Ya. Ustaz, jadi domirnya itu yang tak nampak itu huwa, Ustaz. Iya, domirnya huwa ini yang pertama ini. Cuma tidak nampak. Dari kalimat sebelumnya pas tahunya itu udah dianya itu tahunya dari mana, Kak? Doroba, kan nggak ada kata dianya. Iya, berarti nggak ada. Kan pokoknya kalau nggak ada, kalau nggak ada, ya simak dulu ya. Jadi, saya bingung. Mohon maaf kalau saya bicara, jangan sambil bicara Ibu ya. Saya jadi bingung jadinya. Biar ada yang mendengar, ada yang berbicara. Baik, doroba ini mengandung domir subjek lampau. Domirnya dia. Jadi doroba artinya dia memukul. Dia memukul. Atau lengkapnya dia sudah memukul. Gitu. Ya. Bagaimana taunya? Taunya ya memang nggak ada. Dia nggak ada domirnya. Gitu. Nah, makanya kita harus tahu ini artinya apa. Ini artinya memukul. Nggak ada tambahannya, berarti domirnya dia. Dia memukul. Kata benda. Terakhir, yadribu. Nah, kalau ini domirnya kelihatan ini. Domirnya ya. Ya ini. Ya ini artinya dia. Berarti yadribu dia memukul. Begitu. Sampai sini jelas? Ya. Pelaku subjek sedang. Kalau yadribu sedang. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau yadribu itu sedang pakai ya. Sedang. Jadi bisa dilihat jenis fiilnya ya Ustaz ya. Kalau itu berbentuk fiil mudhari. Kalau ini fiil mudhari. Yadribu ini fiil mudhari. Kalau domir subjek sedang pasti melekatnya pada fiil mudhari. Lah bagaimana kita tahu fiil mudhari'nya? Berarti kita harus tahu tasrifnya.
Karena asalnya kan doroba. Doroba sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Nah, kita kan jadi tahu fi'il mudhari'nya mana? Yadribu. Nah, jadi kita tahu, oh ini fi'il mudhari'nya yadribu karena tasrifnya ya, nomor 2 doroba yadribu. Idrib, la tadrib gitu. Makanya tasrif nomor 1 sampai 10 hafalkan dulu. Dimatangkan dulu. Kuncinya di situ ya, Ustaz. Ya, salah satu kuncinya di situ. Ya, jadi pertama Bapak Ibu harus bisa membedakan macam-macam domir. Mana domir kepemilikan, mana domir objek, mana domir subjek lampau, mana domir subjek sedang. Ya, kalau saya tanya lagunya domir subjek sedang, bisa langsung menjawab. Yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, dan seterusnya. Nah, kalau bisa jawab seperti itu, berarti udah bagus. Kalau saya tanya lagunya domir objek, silakan bisa baca, bisa nyebutin. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul. Ya, cukup. Baik. Apa barusan domir apa Pak Ustadz? Harusnya Pak Ustadz di paling atas ditulisin Pak Ustadz namanya. Kan yang paling kiri domir ada ditulisin. Ada semua ada Ibu. di buku. Di buku ada. Ada di buku Bapak Ustadz, tapi di atasnya nggak ada tulisannya domir subjek sedang. Ada halaman Ada. 32, halaman 32. Ya, saya tuh Ya. di ringkasan ini Pak Ustadz, di ringkasan ini dari buku kalau saya. Ada di buku. Ada. Ada 30 Di dalam ringkasan ini maksud saya. Ya. Maksud saya di dalam ringkasan yang ada di screenshot ini. Kalau di atas kan ditulis lebih enak. Di buku ada buku. Ya. Ya, harus kita salin dulu dari buku ke yang ini, ke lembaran ini. Ya. Iya, di print. Ibu print. Nanti lihat di buku, masukin deh satu-satu dari 1 sampai 14 ada namanya semua. Ya, dimasukin. Nggak paham nih gimana sih cara ini? Barusan Ustadz nerangin baru paham sedikit-sedikit Pak. Ya, jadi saya tidak sebutin di sini, tidak cantumkan nama-namanya. Itu juga sengaja biar ibu-ibu hafal. Ya, satu hafal, kedua mencari tahu ya, Tan. Nah, mencari tahu juga. Sudah ya. Mencari tahu terus ditulis sendiri. Ngapalin. Di buku sudah ada semuanya ya. Ada. Nama-namanya juga sudah ada. Ya. Ada. Coba saya tes ya, Ibu Ais. Iya. Coba lagunya domir objek. Domir objek. Yadribu dia memukul. Belum. Dorobahu. Dorobahu memukul dia. Iya, dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Ya, bagus. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Ya, bagus. Coba saya hapus ya. Iya. Coba Ibu Ais. Jangan lihat buku ya. Domir subjek lampau lagunya. Domir subjek lampau. Doroba ya, doroba dia memukul. Lagunya. Doroba dia memukul. Doroba mereka memukul. Dorobu mereka memukul. Terus dorobat ya.
lagunya. Dia perempuan ya? Laki-laki. Nah, ini berarti harus diulang lagi nih materi ini nih. Domir, subjek. Coba yang lain. Doroba. Ibu Wirda. Ibu Wirda. Ya. Wirda Bekasi ya. Ya, Bekasi. Coba Ibu sebutkan domir kepemilikan lagunya. Kitabuha, kitabuhu. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Iya. Domir subjek sedang. Saya Pak. Iya. Ya, Yadribu. Dia sedang memukul. Sedangnya nggak usah. Nggak usah ya. Yadribu, dia memukul. Yadribuna, mereka memukul. Yadribu. Tadribu, kamu. Adribu. Betul. Ya, aduh. Kalau bisa yang lain jangan ini dulu ya, biar fokus beliau. Tadribu, kamu memukul. Tadribuna, kalian memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Ya, domir subjek lampau. Domir subjek lampau yang doroba tadi ya. Doroba, dia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobta, kamu memukul. Dorobtum, kalian memukul. Dorobtu, saya memukul. Dorobna, kami memukul. Dorobtu, saya memukul. Dorobna, kami memukul. Domir objek. Yang dorobahu, memukul dia. Dorobahum, memukul mereka. Dorobaka, memukul kamu. Dorobakum, memukul kalian. Dorobani, memukul saya. Dorobana, memukul kami. Dorobani, memukul saya. Dorobana, memukul kami. Domir kepemilikan. Yang tadi ya kita buhay. Tadi mudah tadi. Kita buhay ya. Tabuhu. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabuhum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Iya, bagus. Nah, coba Ibu Wirda Jakarta. Ya, Ustaz. Ya, Ibu Wirda sebutkan domir subjek lampau. Subjek lampau. Lagunya. Lagunya ya, Ustaz.
Daraba, dia memukul. Darabu, mereka memukul. Darabtu, kamu. Darabta, kamu memukul. Darabtum, kalian memukul. Darabtu, saya memukul. Darabna, kami memukul. Darabtu, saya memukul. Darabna, kami memukul. Domir objek. Damir objek. Darabahu, memukul dia. Darabahum, memukul mereka. Darabaka, memukul kamu. Darabakum, memukul kalian. Darabani, memukul saya. Darabana, memukul kami. Domir subjek sedang. Subjek sedang. Yadribu, dia memukul. Yadribuna, mereka memukul. Tadribu, kamu memukul. Tadribuna, kalian memukul. Tadribuna, kalian memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Iya, bagus. Ya, cukup ya. Yang lain saya anggap sudah bisa ya. Sudah hafal? Belum Kak, kalau saya belum. Bu Tarmina coba, Bu Tarmina. Saya nyimak aja Pak, belum. Salah enggak apa-apa. Masih apa ya? Ngawang-ngawang ya Pak. Enggak apa-apa, salah. Kalau domir subjek pelaku sedang akan versi lengkap itu termasuknya ini ya, domir pelaku. Nanti Ibu tadi kan sudah dihafalkan dulu ya. Kalau belum hafal, domir subjek terpisah, domir kepemilikan, domir objek, domir subjek lampau, domir subjek sedang. Kalau sudah hafal, dipelajari di buku contoh-contoh kalimatnya, biar kita tahu bagaimana penggunaannya, gitu. Penggunaannya, ya, dalam kalimat. Kadang di Al-Quran juga ada. Ya, soalnya kalau di Al-Quran kadang itu sulit jenis kalimatnya. Tapi kalau di buku kan saya buat yang sederhana kalimatnya. Contohnya kitab saya. Nah, kitab saya coba dalam kalimat. Ini kitab saya. Ini. Hadza kitabi. Nah, itu contoh penggunaannya. Ini kitab saya. Hadza kitabi. Ini kitab kamu. Hadza kitabuka. Hadza kitabuka. Kita buka gitu. Buka, ya. Ini kitab kami. Kitabuna. Bagus. Hadza kitabuna. Ini contoh penggunaan domir kepemilikan. Ya. Contoh penggunaan domir subjek terpisah. Berarti huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Contohnya dia Ahmad. Dia adalah Ahmad. Bahasa Arabnya Huwa Ahmad. Iya. Huwa Ahmad. Ya. Saya adalah Muhammad. Ana Muhammadun. Ya. Saya adalah Fatimah.
Ana Fatimah. Ya, itu contoh penggunaan domir subjek terpisah. Contoh penggunaan domir objek, ya. Muhammad memukul saya. Muhammad dorobahu. Muhammad dorobani. Muhammad memukul kamu. Muhammad dorobaka. Ya. Contoh domir, penggunaan domir subjek lampau. Subjek lampau. Saya memukul Ahmad. Ana darabtu Ahmad. Nah, tanpa ana pun sudah bisa. Dorobtu Ahmad. Iya. Itunya itu ya, Ustaz. Nggak perlu dikasih ana juga sudah bisa difahami. Damirnya tuh itu, Ustaz. Damirnya tuh. Saya memukul Fatimah. Dorobtu Fatimah. Gitu. Contoh domir, penggunaan domir subjek sedang. Ya. Saya memukul Ahmad. Adribu Ahmad. Saya memukul kamu. Adribuka. Itu kan domir objek. Oh, langsung. Ya, adribuka. Gitu. Saya memukul kamu. Adribuka. Ya. Nah, itu contoh penggunaannya. Penggunaan domir juga. Kaknya ya. Iya. Saya memukul kamu. Adribuka. Oke, ya, nanti silakan dipertajam lagi untuk penggunaannya. Berikutnya untuk fiil tasrif ya. Tasrif ini Bapak Ibu juga tujuan kita adalah agar kita bisa membedakan jenis kata mana fiil madi, fiil mudhari, fiil amr, fiil nahi, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fiil madi pasif, fiil madi mudhari pasif. Nah, dan harus tahu apa artinya fiil madi, fiil mudhari, fiil amr, fiil nahi, harus tahu. Fiil madi itu apa? Lampau. Kata kerja lampau. Fiil mudhari kata kerja sedang. Fiil amr kata kerja perintah. Fiil nahi larangan. Isim masdar nama pekerjaan. Isim fa'il yang melakukan subjek atau pelaku. Kata benda subjek atau pelaku. Subjek ya. Kata benda subjek atau pelaku. Isim maf'ul menunjukkan makna objek. Kata benda objek yang terkena pekerjaan. Fiil madi pasif berawalan di. Ya, yang berawalan di. Kata kerja yang berawalan di menunjukkan lampau. Lampau ya. Fiil mudhari pasif yang sedang. Yang menunjukkan fiil sedang. Sedang pasif. Nah, kemudian juga harus tahu cara menerjemahnya. Kalau fiil madi, cara menerjemahnya, cara mengartikannya telah ya sudah atau sudah titik-titik. Sudah
titik-titik atau sudah titik-titik. Oh ya. Seringnya ya, sudah titik-titik. Tapi terkadang sudah ya. Sudah menolong. Nah, nasoro sudah menolong. Kalau fiil mudhorenya sedang menolong. Sedang menolong. Kalau fiil amr tolonglah. Kuncinya dulu. Hafalkan kuncinya dulu. Kunci artinya. Perintah. Tolonglah. Titik-titik lah. Titik-titik lah. Kalau fiil nahi kuncinya apa? Larangan. Jangan titik-titik. Iya. Jangan titik-titik. Kalau isi masdar kuncinya titik-titik an. Atau terkadang ke titik-titik an. Ya, terkadang begitu, ke titik-titik an. Isim fa'il kuncinya yang atau yang titik-titik. Isim maf'ul yang di titik-titik. Isim maf'ul yang di titik-titik. Fi'il madhi pasif sudah di titik-titik. Fi'il mudhari pasif sedang di. Nah, itu harus hafal. Harus hafal kunci menerjemahnya. Kemudian juga harus hafal nama jenis katanya itu. Nah, baru setelah itu polanya. Ini pola yang pertama ya. Fa'ala yaf'ulu. Nah, lihat ciri-ciri fi'il madhi. HP-nya mana? Kalau fi'il madhi ini ada yang berasal dari 3 huruf. Ya, kalau berasal dari 3 huruf, ini ada sekaligus dia itu akar katanya. Ini pola pertamanya ini fa'ala. Ya. Kalau fi'il madhi biasanya belum ada tambahannya. Belum ada tambahan. Iya, masih asli. Kalau fi'il mudhari baru ada tambahan ya. Sedang. Awalan ya. Fa'ala yaf'ulu. Nah, terkadang tidak harus ya. Salah satu dari 4 huruf anita. Ya, anita itu hamzah, nun, ya, ta. Hamzah artinya saya. Nun, ya, ta. Nun artinya kami. Ya artinya dia. Ta artinya kamu. Anita. Ya, seperti domir subjek sedang. Yadribu, yadribuna. Ya itu kan artinya dia. Yadribuna ada tambahan wawu nun, ini menunjukkan jamak. Jamaknya dia itu apa? Mereka. Tadribu, tadribuna. Anita. Awalan ta. Kamu. Ta itu kamu. Kalau ditambah wawu nun, tadribuna. Artinya kalian. Kemudian adribu. Ada hamzah. Saya. Nadribu. Kami. Nun kami. Jadi harus tahu anita itu hamzah nun ya ta. Itu ciri-ciri fiil mudhari. Ada tambahan salah satu dari huruf anita. Ya, ini anita enggak ada. Ditambah, Bu. Tambah. Anita. Alif nun ya ta. Ciri-ciri fiil mudhari ya, Pak? Ada di domir subjek sedang. Domir subjek sedang itu kan awalannya anita itu. Alif. Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah, nun, ya, ta. Kemudian fiil amr. Fiil amr ini ada tambahan alif. Uf'ul. Nah, ini untuk pola pertama. Polanya uf'ul. Fiil amr ada tambahan 1 huruf. Kemudian fiil nahi. Fiil nahi ini mirip seperti fiil mudhari.
Ya. Cuma dia ada awalan lam alif dan ta awalannya. Lam alif dan la taf'ul. Nah, ini fi'il nahi. Jadi fi'il apa namanya? Fi'il nahi itu berasal dari fi'il mudhari. Bentuknya sama sebenarnya. Cuma ada tambahan lam alif dan awalannya dirubah jadi ta. Akhirnya sukun. Berikutnya isim masdar. Kalau isim masdar ini dia sebenarnya tidak ada tambahan sama sekali. Cuma biasanya kalau dalam mentasrif isim masdar itu untuk mencirikan biasanya dikasih fathatain di akhirnya. Ini untuk mencirikan saja. Sebenarnya bisa aja fa'lun bisa aja. Ya, cuma untuk mencirikan ini masdar. Fa'lun. Jadi sebenarnya dia tidak ada tambahan huruf. Cuma beda harokat saja dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi fa'ala, kalau isim masdar fa'lan. Berikutnya isim fa'il. Kalau isim fa'il ini ada tambahan satu huruf. Asalnya fa'ala jadi fa'ilun. Ada hurufan ada tambahan alif. Ya. Terus harokatnya ainnya berubah jadi kasroh dan lamnya jadi domatain. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul itu ada tambahan dua huruf, mim dan wawu. Mim dan wawu. Harokatnya juga menyesuaikan. Fi'il madhi pasif tidak ada tambahan huruf, cuma dia harokatnya beda. Harokatnya ini kalau fi'il madhi pasif kaidah dasarnya huruf pertama di dhammah, satu huruf sebelum akhir di kasroh. Ya. Fa'ala jadi fu'ila. Nasoro jadi nusiro. Doroba jadi duriba. Terus terakhir fi'il mudhari pasif. Kaidah dasarnya huruf pertama di dhammah. Huruf pertama di dhammah, terus huruf sebelum akhir di fathah. Ya, asalnya dia itu fi'il mudhari biasa. Yaf'ulu. Yaf'alu jadi yuf'alu. Gitu ya. Pertama di dhammah, gimana? Huruf pertama di dhammah, satu huruf sebelum akhir di fathah. Ya, dia asalnya itu fi'il mudhari biasa, yaf'ulu. Ya, kemudian ya-nya di dhammah jadi yu. Nah, asalnya yaf'u jadi yuf'alu gitu. Kata keduanya disukunkan ya Pak? Kata keduanya ya? Ya, kalau huruf keduanya masih tetap sukun, kan memang asalnya sukun. Ustaz, nanya Ustaz. Kalau untuk membuat fi'il amarnya Ustaz, bisa kita lihat dari fi'il mudhari'nya ya Ustaz? Iya betul. Fi'il amr dan fi'il nahinya bisa melihat dari fi'il mudhari'nya. Iya. Fi'il amr dan fi'il nahi bisa melihat fi'il mudhari'nya. Jadi kalau misalnya ada yang perintah if'il misalnya, terus kita lihat kalau fi'il mudhari'nya di kasrah, baru kita if'il gitu ya. Iya betul. If'il maka fi'il mudhari pasti yaf'ilu. Yaf'ilu ya mesti. Mesti itu. Juga, ya. Kalau uf'ul fi'il mudhari'nya pasti yaf'ulu. Jadi kita bisa berpedoman kepada fi'il mudhari'nya ya. Iya betul. Ya. Betul. Kalau if'al fi'il mudhari'nya yaf'alu. Yaf'alu gitu. Ya. Pola 1 sampai pola keempat itu hampir sama. Hampir sama. Bedanya pada fi'il mudhari, amr dan fi'il nahi. Mudhari, amr dan nahi. Adapun selainnya sama. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madhi pasif, fi'il mudhari pasif sama bentuknya.
Jadi membedakannya di mudhari'nya ya, Ustaz? Iya, mudhari, amr, dan nahinya. Bedanya di situ. Ya. Coba kita latihan yang pola pertama coba. Ya. Fa'ala. Pola ini coba lihat di sini. Ini kan sering kita ulang-ulang nih. Tujuannya biar kita itu betul-betul hafal pola 1 sampai 10. Ini di sini setiap pola saya bikin contohnya. Pola 1 nasoro. Pola kedua doroba. Pola ketiga fataha. Pola keempat sami'a. Pola kelima allama. Nah ini. Jadi kalau kita sering diulang-ulang sehingga kita hafal, nanti mayoritas kata di dalam Al-Quran merujuknya ke sini. Ke pola 1 atau pola 2, pola ketiga, 4 atau 5 sampai 10. Gitu. Coba ya, kita latihan pola 1 dulu. Ya. Halaman berapa ya? Nah ini, pola ke-1 itu fa'ala yaf'ulu. Coba Bapak Ibu lihat, pola ke-1 fa'ala yaf'ulu. Jadi polanya itu yang ini, fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul fa'lan. Fa'ilun maf'ulun fu'ila yuf'alu. Kita harus hafal ini dulu. Polanya ini. Harokatnya harus tepat. Hurufnya juga, tambahan hurufnya juga harus tepat. Ya. Fa'ala fi'il madi yaf'ulu fi'il mudhari uf'ul fi'il amr la taf'ul fi'il nahi fa'lan isim masdar fa'ilun isim fa'il maf'ulun isim maf'ul fu'ila yuf'alu. Nah, sudah hafal belum? Insyaallah. Fa'ala. Coba. Yaf'ulu fi'il mudhari. Yaf'ulu fi'il mudhari. Pak Akhir udah hafal? Boleh Kak, coba ya Tat ya. Ya, saya hapus ya. Fa'ala fi'il madi yaf'ulu fi'il mudhari uf'ul fi'il amr la taf'ul fi'il nahi fa'lan isim masdar fa'ilun isim fa'il maf'ulun isim maf'ul fu'ila yuf'alu. Iya, mumtaz. Coba Nasoro, Pak Akhir. Ditasrif Nasoro. Nasoro sudah menolong. Yansuru sedang menolong. Unsur tolonglah. La tansur jangan tolong. Nasron pertolongan. Nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong. Nusiro nunsoru yunsoru. Ya, kholaqo Sudah menciptakan. Benar tidak ya? Ya, betul. Yahluku sedang menciptakan. Luk ciptakanlah. La tahluk jangan ciptakan. Kholakon penciptaan. Kholiku
tanpa ta. Ya. Betul. Kholikun. Kholikun itu. Kholikun. Kholikun yang menciptakan. Makhlukun. Makhlukun. Ya. Makhlukun yang dicipta. Khuliqa. Yuhlaku. Ya, bagus. Udah lumayan Pak Aher, tinggal sering diulang-ulang. Pak, itu Insyaallah tambahnya lama-lama hafal. dari rumusnya Pak ya, yang tak move. Jadi mengkolun yang fiil maf'ulnya, isim maf'ulnya. Kenapa Bu? Yang isim maf'ulnya itu tambah mim kan ya, move. Jadi tambah move. Tadi bukan ma. Makhlukun. Makhlukun. Iya. Tambah mim berarti. Makhluk ya. Iya, makhluk. Itu kan jadi bahasa Indonesia itu makhluk. Iya. Kita semua kan makhluk, yaitu yang diciptakan. Kholiknya Allah. Nah, kholik ini juga sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, makanya saya cari contoh-contoh yang sudah jadi bahasa Indonesia biar mudah hafalnya. Bagus Pak Aher, tinggal diulang-ulang terus ya biar benar-benar lancar. Coba selanjutnya Ibu Nisrina bisa enggak suaranya diaktifkan? Ibu Nisrina. Ibu Nisrina. Lagi masalah kelihatannya tadi. Lagi masalah ya? Iya. Belum bisa ya. Waduh, kenapa itu ya? Coba aja, Bu. Hah? Coba di ini dulu Bu ya, Bu Nisrina dibenerin dulu. Saya juga kurang tahu kenapa enggak bisa di unmute ya. Coba Ibu siapa yang mau baca? Pak Hadi, bisa Pak Hadi? Pak Hadi? Agus Fikri Hadi. Ada Pak Hadi nih. Ya, coba sign out dulu Bu Nisrina. Saya nyimak dulu aja, Ustaz. Nyimak dulu. Oke, ya. siap. Pak Krisnandi. Ya, coba. Coba Pak Krisnandi, zakaro Pak, mengingat. Zakaro sudah mengingat. Yazkuru sedang mengingat. Uzukur ingatlah, tazkur jangan ingat. Zikron. Ini masdarnya keluar dari kaidah ini. Harusnya kan zakron. Pengingat. Dia keluar dari kaidah jadi dzikron. Dzikron ya, bukan jukron ya. Bukan zakron, harusnya zakron. Pengingatan. Zakirun yang mengingatkan. Yang mengingat saja. Ya. Yang mengingat. Mazkurun yang diingat. Zukiru yazkuru. Zukiro yazkuru. Yuzkaru. Ya, zukiro yuzkaru. Selanjutnya Pak, abada. Pelan-pelan aja. Abada sudah menyembah. Yabduhu sedang menyembah. Ubadun sembahlah. La ta'bud jangan menyembah. Ibadatan. Ini keluar dari kaidah juga ini. Masdarnya keluar dari kaidah. Penyembahan. Isim fa'ilnya. Abidun yang menyembah. Ma'budun yang disembah.
Ubidu Ubida yab'udu yu'badu. Yubadu. Iya. Yubadu. Yu'badu. Ain dulu baru ba. Yu'badu. Iya. Ubida yu'badu. Yu'badu. Nah, ini mungkin Bapak-bapak bisa lihat di buku. Saya lupa halaman berapa di buku pola 1 halaman berapa itu. Di situ ada latihannya. Ya. 92. Saya belum kasih harokat sengaja biar Bapak Ibu latihan di situ, silakan dikasih harokat dan dikasih arti. Ya. Kalau pengen lebih menantang, silakan ditulis sendiri. Ya, tulis fiil madinya terus diteruskan fiil mudhoreknya, fiil amr, fiil nahi sampai fiil mudhorek pasif. Tuh. Kalau yang di buku kan saya sudah tulis itunya, hurufnya, belum ada harokatnya. Nah, itu untuk latihan yang ringan dulu. Ya, jadi tinggal ngasih harokat. Nah, kalau pengen lebih menantang lagi, setelah itu silakan disalin ya, tapi jangan melihat. Cukup melihat fiil madinya aja. Fiil madinya apa? Nasoro, silakan dilanjutkan. Fiil mudhore, amr, nahi sampai 9 bentuk gitu. Gitu. Jelas? Ada pertanyaan? Dan kalau misalnya suatu kata itu bisa nggak masuk ke dalam tasrif pola 1 maupun pola 2? Oh, nggak bisa. Ada perbedaannya. Nggak bisa. Tidak bisa. Seumpama nasoro, dia tidak bisa masuk ke pola kedua atau ketiga. Tidak boleh menjadi yansiru atau yansoru. Nasoro ya jadinya yansuru. Nasoro yansuru unsur latansur. Jadi satu kata itu tasrifnya pasti khusus ya tadi. Iya, satu pola. Kalau masdar bisa ya Ustaz. Kenapa? Kalau masdarnya bisa ya. Masdarnya. Ya kalau masdar kan dia kan polanya kan sama semua. Iya, maksudnya bisa. Fa'lan, polanya kan fa'lan semua. Cuma masdar itu banyak yang keluar dari kaidah. Masdar itu banyak yang keluar dari kaidah. Gitu. Harus dihafal ya. Keluar dari kaidah. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, kalau enggak ada kita lanjut ya. Terjemahan kita terakhir sampai ayat berapa? 47. Berapa ya kemarin? 47. 47. Ya. Oh ya 47. Bentar ya. Ini yang ketik-ketik. Ada yang nukang-nukang. Ya, maaf. Dari rumahku ada tukang. Hujan deras, jadi nggak kurang kedengaran. Ya. 47 ayat 47. Ya Bani Israila udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni. Screen-nya belum keluar ya screen-nya? Screen-nya belum ada Pak Ustaz. Ya, sebentar. Oke. Sudah? Belum. Udah. Ya udah. Oke. Ayat ini ya, 67 atau 68? 48 harus. 48 sekarang. 48. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu yawman la tajzi nafsin syai'a. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Wala yuqbalu minha 'adlun wala hum yunsarun. Wa dan ittaqu takutlah kalian. Takutlah kalian. Yauman hari. La tidak. Tajzi membela. Nafsun satu jiwa. An kepada. Nafsin jiwa lain. Syai'an sedikit pun. Wala dan tidak. Yuqbalu diterima. Minha darinya. Syafa'atun syafaat. Wala dan tidak. Yukhadhu diambil. Minha darinya. Adlun tebusan. Wala dan tidak. Hum mereka. Yungsaruna mereka ditolong. Oke, kita bersama-sama terjemahkan. Wa 1, 2, 3. Wa dan ittaqu takutlah kalian. Yauman hari. La tidak. Tajzi membela. Nafsun satu jiwa. An kepada. Nafsin jiwa lain. Syai'an sedikit pun. Wala yuqbalu diterima minha darinya syafa'atun syafaat. Wala tidak yukhadhu diambil minha darinya adlun tebusan. Wala dan tidak hum mereka yungsoruna mereka ditolong. Oke, silakan Ibu Ais.
Ya, coba ya, Dok. Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan takwa dan takwa. Ittaqu Yauma pada hari la tidak tajzi di seorang pun Nah, Ibu tajzi ya la tidak la tajzi membela nafsun pembalasan ya. Satu jiwa tidak ada seorang pun tidak ada yang membalas, tidak ada pembalasan, tidak ada yang membela pembalasan ya. Nafsun satu jiwa. Nafsun satu jiwa tajzi pembela ya. Membela. La tidak tajzi seorang ya. Nafsun pembela. Nafsun satu jiwa. Nafsun satu jiwa. Jangan lihat terjemah, Bu. Nanti jadi pusing. Kalau lihat terjemah jadi pusing. La tidak. Tajzi seorang pun. Tajzi membela. Tajzi membela. Oh iya ini nih. La tidak tajzi membela nafsun satu jiwa. An nafsin dari nafsin orang. Jiwa lain. Saya sesuatu. Sedikit pun. Sedikit pun. Wa dan la tidak. Yuk balu diterima. Minha seseorang ya darinya. Syafaatun. Wa dan la tidak yukhadu apa ya? Diambil. Wa dan la tidak diambil yukhadu diambil. Minha darinya. Adlun tebusan. Ya. Wa dan la tidak hum mereka. Yunsorun mereka tidak akan ditolong. Iya, mereka ditolong. Mereka ditolong. Kalau lihat terjemahan jadi pusing, Bu. Iya. Jadi lebih baik terjemahannya disingkirkan dulu. Ya, ini satu-satu diterjemahkan karena wa tidak, wa dan la tidak gitu. Iya, dari guru saja. Kalau dari buku itu jadi pusing. Iya. Adlun apa tadi? Tebusan ya adlun. Ya, coba Pak Aher silakan. Baik Pak. Wa dan ittaku takutlah kalian yauma suatu hari la tidak tajzi membela ya katanya. Membela ya. Nafsun itu satu jiwa, dari nafsun jiwa lain, sayan itu sedikit sedikit pun. Wa dan la tidak yukbalu diterima, minha darinya syafaat, wa dan la tidak yukhadu diambil, minha darinya adlun tebusan, wa dan la tidak hum mereka yunsorun mereka ditolong. Mumtaz, bagus itu kan. Kalau nggak lihat malah lancar. Insya Allah. Berikutnya Ibu Maria Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ittaqu takutlah yauma suatu hari la tidak tahzi membela nafsun satu jiwa dari nafsun jiwa lain sayan sedikit pun wa dan la tidak yukbal tadi diterima ya. Iya bagus. Minha darinya
Syafaatun syafaat, wa dan la tidak, yuhazu diambil ya minha darinya, adlun tebusan, wala dan tidak, mereka yumsoru mereka mendapat Wala apa wala? Wala. Wa dan la tidak, mereka yunsoru Mereka mendapat ditolong. Mereka ditolong. Bagus. Oke, sekarang kita bahas ya. Wa artinya apa? Dan ittaqu artinya apa? Takutlah kalian. Tanda kaliannya apa? Wawu alif. Ini jenis katanya fi'il apa? Amar. Fi'il amar. Kalau adalah itu kelihatan, berarti itu perintah fi'il amar. Kalau fi'il madinya apa ini? Ittaqu. Ittaqo, bagus. Ittaqoya asalnya. Ittaqo, yattaqi, fi'il mudhari'nya yattaqi. Yattaqilu. Kemudian fi'il amrnya ittaqi. Ittaqo, yattaqi, ittaqi. Nah ini seperti ini. Ittaqo, yattaqi, ittaqi. Paling atas ya. Ya. Ittaqo sudah takut, yattaqi sedang takut, ittaqi takut, la tattaqi jangan takut. Nah, ini pola keberapa ini kira-kira? Ikut pola 1 sampai 10 ada ini? Nggak ada. Ada. Cuma ini ada huruf ilatnya dan ada huruf yang kembar. Ada ta ini double. Ini asalnya ikut polanya itu ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'il. Pola ke-8. Ya, ikhtalafa yakhtalifu. Maaf, pola ke-9. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtalif. Pola ke-9. Pola ke-9. 9. Ittaqoya yattaqiyu ittaqi. Nah, berarti fi'il amr. Asalnya ittaqi, kemudian ditambah wawu alif menjadi ittaqu. Takutlah kalian atau bertakwalah kalian. Yauman artinya apa? Hari. Nah, takutlah pada satu hari. La. Tidak. Ustaz, yauman itu berbentuk masdar ya Ustaz? Enggak, kalau ini yauman ini memang dia nggak bisa ditasrif, dari sananya kayak gitu. Yaumun, yaumah hari. Yaumah hari. La tidak. Ini jenis katanya apa? Yauman. Kata benda. Domir ya. Domir dorof zaman. Qabla sebelum, ba'da sesudah, hingga ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, pagi, nahar, siang. La artinya apa? Tidak. Tajzi, membela. Nah ini kalau membela jenis katanya apa? Fi'il mudhari. Bagus. Fi'il mudhari. Ini asalnya itu fi'il madinya apa? Jaza. Bagus. Ini jazaya asalnya ya. Cuma ada huruf ilat sehingga tidak dibaca. Jazaya asalnya. Jazaya ya jaziyu. Ya jaziyu. Karena huruf ilat sehingga tidak dibaca. Cukup dibaca ya jazi. Kenapa awalannya ta? Nah, ini ta ini menunjukkan subjeknya mu'annas, subjeknya perempuan. Tajzi ini nafsun, ini subjeknya. Nafsun ini mu'annas. Dalam bahasa Arab termasuk mu'annas. Tajzi nafsun, ya. Membalas satu jiwa. Dan takutlah kalian pada hari pembalasan. Dan takutlah kalian pada satu hari yang
tidak seorang pun yang yang dapat tidak ada membela. satu jiwa pun membela. Ini cara menerjemahkannya, dahulukan subjeknya baru kata kerjanya. Subjeknya nafsun, kata kerjanya tajzi. Nah, Membela. takutlah kalian pada satu hari yang tidak ada satu jiwa bisa membela. Jiwa lainnya. Gitu. Jiwa lainnya. An artinya apa? Dari atau kepada. Di sini artinya kepada. Nafsin, jiwa yang lain. Syai'an, sedikit pun. Wala, dan tidak. Yuqbalu, diterima. Ini jenis katanya apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Aktif atau pasif? Pasif. Yang pasif ya. Pasif. Karena awalannya u. Awalannya kan u, doma. Sebelum akhir fathah. Ini ciri-ciri fi'il mudhari pasif. Yuqbalu. Polanya apa polanya? Kalau fi'il madinya apa? Qobala. Qobala atau qobila? Qobila. Ini bapak-bapak kalau nikah itu kan qabil tuh nikah ijab kabul ya. Ya, ijab kabul. Bapak-bapak harus terima. Apa harus hafal loh. Qabil tuh ya kan? Ya. Apa artinya qabil tuh? Aku terima. Aku terima. Bagus. Qabil tuh aku terima. Nikah nikahnya dia gitu. Nikahnya dia. Dia perempuan. Kalau dia perempuan. Nah, ini dari kata qabila. Sama seperti sami'a. Berarti pola berapa sami'a? Pola keempat. Sami'a yasma'u. Qabila yaqbalu. Qabila sudah menerima. Yaqbalu sedang menerima. Iqbal terimalah, la taqbal jangan terima. Qabulan penerimaan. Qabilun yang menerima. Maqbulun yang diterima. Qubila yuqbalu. Makbul. Ya, makbul artinya yang terima. Doanya makbul, berarti doanya apa? Diterima gitu. Ya, jadi banyak bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Kalau kita bisa pinter-pinter mencermati, mengorek-ngorek asal katanya, itu nanti cepat itu belajar bahasa Arab. Ya. Oke. La yuqbalu tidak diterima minha. Darinya. Haknya kembali ke nafsun. Karena nafsun ini mu'annas. Syafa'atun. Syafaat itu pertolongan. Ya. Syafa'atun itu pertolongan. Ini masdar dari syafa'a. Syafa'a sudah menolong. Yashfa'u sedang menolong. Isfa tolonglah. La tasfa jangan menolong. Syafa'atan pertolongan. Bahasa bedanya Nasoro apa? Bedanya dengan Nasoro. Ini termasuk apa namanya itu sinonim dalam bahasa Arab itu sinonim. Persamaan kata. Syafaat dengan nasoro itu sama. Kalau penggunaannya biasanya syafaat itu dalam hal-hal yang genting gitu ya. Dalam hal-hal yang genting. Tapi kalau nolong nasoro itu dalam hal umum. Ya, dalam secara umum. Jelas kalau nasoro ya, kalau syafaat kan syafaat nggak jelas gitu ya. Ya, dalam hal-hal yang genting, gawat darurat. Umpama Bapak sedang di pengadilan gitu ya. Dapat syafaat. Iya, bantu saya dong, bantu saya. Nah, itu syafaat. Iya, dapat syafaat. Itu syafaat di dunia. Nah, syafaat yang paling
paling genting nanti di akhirat. Jadi penggunaan syafaat itu nggak hanya untuk Allah. Iya, yang memberi syafaat tidak hanya Nabi Muhammad. Para ulama juga bisa memberi syafaat. Para ulama. Di akhirat enggak? Hah? Di akhirat? Iya, nanti di akhirat. Wala Dan tidak yukhadhu diambil. Yukhadhu jenis katanya apa? Fi'il mudhari. Oh iya. Asif. Wah, ada. Pasif, ya. Jangan berhenti fi'il mudhari aja. Fi'il mudhari pasif. Karena kalau fi'il mudhari aja nanti dikiranya aktif. Nah, kalau aktif nanti jadinya ya'khudhu. Akhadha ya'khudhu. Ini polanya akhoda ya. Fi'il madinya apa ini? Akhadha. Ya. Akhoda. Akhadha. Jadi tinggal dibuang huruf tambahannya. Huruf tambahannya apa ini? Wau. Ya dan wau. Wawunda. Ya. Ini bukan wawu, ini hamzah ya. Ini hamzah. Cuma cuma apa? Penyanggahnya itu wawu. Penyanggah. Oh, jadi a ya hamzah. Tapi dia huruf hamzah bukan wawu. Akhoda. Berarti ini fi'il madinya apa? Ya itu. Akhoda, bagus. Akhoda sudah mengambil. Ya khudu sedang mengambil. Khud ambillah, la ta'khud jangan mengambil. Akhdan pengambilan. Akhidun yang mengambil. Ma'khudun yang diambil. Ukhidah yukhadu. Fi'il amarnya itu apa? Bisa dua-duanya. Bisa Fi'il ukhud. amarnya Bisa khud. Ukhud. Sama. Iya, sama. Oh iya. Baik. Ini berarti pola berapa, Bapak Ibu? 5. Pola 1. Jauh amat. Pola 1. Pola kelima itu allama yu'allimu. Oh iya. Minha. Darinya. Apa yang diambil? Adlun. Tebusan. Iya. Dan tidak bisa diambil darinya tebusan. Dan walahum. Dari mereka. Itu isim apa tadi? Dan tidak apa? Adlun. Adlun ini dia tebusan ini tidak bisa ditasrif. Termasuk isim jamid. Kalau isim yang tidak bisa ditasrif itu isim jamid. Jadi isim jamid itu isim yang memang dia asalnya memang seperti itu. Itu. Ada isim mustaq. Isim mustaq itu atau kata mustaq ya, lafadz mustaq. Berubah. Yang bisa dirubah-rubah atau bisa ditasrif. Contohnya yu'khadhu tadi. Yu'khadhu itu termasuk mustaq karena dia punya asal dan bisa dirubah-rubah. Asalnya dari akhadha. Bisa tasrif. Tapi kalau adlun, nafsun, ini nggak bisa ini. Adil itu akar katanya sama dengan adil itu bukan? Kalau adil, iya sama. Tapi maknanya berbeda di sini. Ya, kalau yang artinya adil, baru itu bisa ditasrif. Ya, adalah ya'dilu, i'dil la ta'dil adalan. Artinya keadilan. Artinya aja lain ya cuman. Jadi kalau artinya tebusan itu jami, tapi kalau artinya keadilan itu masdar nanti jadinya. Isi masdar. Artinya keadilan. Wala dan tidak hum mereka. Hum ini domir apa ini? Terpisah. Domir subjek terpisah. Mereka. Dan tidaklah mereka yungsoruna. Mereka ditolong. Ya. Tanda merekanya apa? Wow. Ya wawu nun. Namanya domir apa ini?
Nasoro. Oh, damir ini subjek sedang. Ya, subjek sedang. Kalau jenis katanya yungsorun itu apa? Mudari. Nasoro. Mudhari aktif atau pasif? Oh, mudari pasif. Pasif, bagus. Kalau fi'il madinya apa? Nasoro. Nasoro. Coba ditasrif. Nasoro Nasoro sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur, tolonglah. Tangsur, jangan ditolong. Jangan ditolong. Nasron, pertolongan. Nasirun, yang menolong. Mangsurun, yang ditolong. Nusiro, yungsoru. Iya, bagus. Nusiro yunsoru. Baik, lanjutnya ya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum. Yasumunakum su'al adabi yudhabbihuna abna'akum. Yasumunakum su'al adabi yudhabbihuna abna'akum. Wa yastahyuna nisa'akum. Wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa fi dzalikum bala'un Oke, sekarang didengarkan dulu, Bapak Ibu, disimak dulu ya, jangan lihat terjemahan, cukup disimak, lihat tulisan Arabnya aja. Wa idh, dan ketika, najjayna, kami menyelamatkan, kum, kalian, min, dari, ali, pengikut, Fir'auna, Fir'aun, yasumuna, mereka menimpakan, kum, kalian, su'al azabi, buruknya azab, yudhabbihuna, mereka menyembelih, abna'akum, putra-putra kalian, wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup, nisa'akum, putri-putri kalian, wa fi, dan di dalam, dzalikum, itu, bala'un, cobaan, min, dari, Rabbikum, Tuhan kalian, azimun, yang besar. Oke, sekarang diikuti. Wa idh, dan ketika, Wa idh, dan ketika, najjayna, kami menyelamatkan, kami menyelamatkan, kum, kalian, min, dari, ali, pengikut, Fir'auna, Fir'aun, yasumuna, mereka menimpakan, yasumuna, mereka menimpakan, kum, kalian,
kalian. Su'al azabi, buruknya azab. Su'al azabi, buruknya azab. Yuzabbihuna, mereka menyembelih. Yuzabbihuna, mereka menyembelih. Abna'akum, putra-putra kalian. Abna'akum, putra-putra kalian. Wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup. Yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup. Nisa'akum, putri-putri kalian. Nisa'akum, putri-putri kalian. Wafi, dan di dalam. Wafi, dan di dalam. Zalikum, itu. Itu. Balaun, cobaan. Balaun, cobaan. Min dari. Rabbikum, Tuhan kalian. Rabbikum, Tuhan kalian. Azimun, yang besar. Azimun, yang berat. Yang besar. Yang besar. Jangan lihat terjemahan. Ketahuan kalau lihat terjemahan. Lain ya. Nah, lain. Baik, bersama-sama. 1, 2, 3. Wa'id, dan ketika Najaina, dari Fir'auna, menyelamatkan kami selamatkan kaum kalian min dari ali pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan azab yang buruk. Hidupnya Zabihun, mereka menyembelih. Mereka menyembelih Abna'akum, ayastahyuna, mereka membiarkan hidup dan mereka memberikan putri di dalamnya dan dan cobaan dari Rabbikum, Tuhan mereka adik yang besar. Baik, silakan yang sudah hafal. Ada yang mau baca? Saya Ustaz. Silakan Bu Wirda. Ya. Wa dan ketika najaina menyelamatkan kami menyelamatkan kalian min dari Ali Fir'aun, pengikut Fir'aun. Satu aja. Ini ada 2 orang. Yasumuna menimpakan mereka menimpakan kalian su'al azab, buruknya azab. Yuzabbihuna, mereka menyembelih abna'a, putra-putra kalian. Wadan yastahyuna, mereka menghidupkan nisa, membiarkan hidup. Mereka membiarkan hidup nisa, putri mereka. Putri kalian. Wafi dan di dalam zalikum zalikat itu kalian balaun zalikum itu artinya zalikum itu balaun cobaan min dari Rabbikum Tuhan kalian azimun yang besar. Iya, bagus. Silakan yang lain. Coba saya Ustaz.
Ibu Teti. Ibu Teti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ketika najaina kami menyelamatkan kalian min dari ali pengikut Fir'aun yasumuna mereka menimpakan kalian azab yang buruk yuzabihuna mereka menyembelih mereka menyembelih putra-putra kalian kalian wayastahyuna dan membiarkan Mereka membiarkan hidup Nisa putri kalian wafi dan di dalam zalikum itu balaun cobaan min dari Rabbikum Tuhan kalian azim yang besar. Iya, bagus. Baik, sekarang kita bahas ya. Wa'id artinya apa? Dan ketika najaina kami menyelamatkan. Tanda kaminya mana? Nah, ini domir apa namanya? Kami ada pemilikan. Kami subjek. Subjek, lampau atau sedang? Subjek sedang. Subjek lampau. Ini naknya yang ini, bukan yang di depan. Ya, kalau najaya ini fiil madinya. Najaya yunajiyu. Polanya fa'ala yufa'ilu. Allama yu'allimu. Nah, itu satu pola. Berarti najaya fiil apa? Fi'il madhi. Najaina. Kami menyelamatkan. Ya. Kalian. Ini domir apa? Objek terpisah. Ini kan tersambung. Ini apa namanya itu lampau apa? Subjek lampau. Bukan. Objek. Jadi ini Ustaz, apa namanya itu? Objek. Nah, domir objek. Ya, coba kalau dalam bahasa Indonesia kan kami menyelamatkan kalian. Subjeknya mana? Kami. Predikatnya menyelamatkan. Objeknya kalian. Berarti kum itu sebagai apa? Objek. Itu. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Ya, kalau ada id di awal ayat biasanya ada yang dibuang, yaitu uzkur. Ingatlah. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Ya, Allah menyelamatkan kalian dari. Kalian ini siapa maksudnya ini? Bani Israel. Bani Israel. Bagus. Ali. Pengikut. Ali. Ali juga keluarga bisa nggak? Ya, Ali itu terkadang artinya keluarga, terkadang artinya pengikut. Imron gitu. Ya, Ali Imron. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Keluarga Muhammad. Fir'aun. Yasumuna. Mereka menimpakan. Tanda merekanya apa? Ya wa nun.
namanya domir apa? Domir sedang. Objek subjek sedang. Domir subjek sedang. Bagus. Mana domirnya? Ya. Ya. Wawu nun. Nah, akar katanya fi'il madinya apa? Sawama. Ya, sawama ini kalau fi'il madinya jadi sama yasumu. Ya, sama yasumu, sama seperti qala yaqulu. Ya, jadi ini mengandung huruf ilat ini. Huruf ilatnya wawu ini. Wawunya dalam bahasa Arab itu huruf ilat biasanya sulit atau berat menerima harokat sehingga dia berubah menjadi alif. Asalnya sawama jadi sama. Kola asalnya kowala menjadi kola. Kola yaqulu. Sama yasumu. Nah, berarti jenis katanya apa? Sama. Fi'il mudhari, bagus. Yasumu, fi'il mudhari. Kum, kalian. Ini domir apa namanya? Objek. Objek, bagus. Su'a, buruknya. Buruk. Al-adab, azab. Su'al-adab, ya, buruknya azab atau azab yang buruk. Ya, azab yang buruk. Seperti su'udzon, apa artinya su'udzon? Mengira. Buruk. Buruk sangka. Buruk sangka, su'udzon. Buruk sangka. Ya. Victor, pikiran kotor. Ya, kalau su'ul khotimah, akhir yang buruk. Iya, buruk akhirnya gitu. Kalau kita mau nerjemahkan letterlek seperti itu, buruk akhirnya, su'ul khotimah atau buruknya akhir. Ya, atau akhir yang buruk, boleh begitu. Di akhir. Jadi terkadang susunan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu berbeda. Ya, cara menerjemahkannya juga terkadang berbeda. Su'ul azab, azab yang buruk atau buruknya azab. Yudzabbihuna, mereka menyembelih. Nah, tanda merekanya apa? Ya, namanya domir apa? Ini sedang. Ya, domir subjek sedang. Ya, yudzabbihuna. Mana domirnya? Ya, wawu nun ini. Fi'il madinya apa? Pakai tasdid enggak? Tidak. Betasdid. Pakai tasdid. Zabbaha yuzabbihu. Zabbaha yuzabbihu. Polanya? Fa'ala yufa'ilu. Ya, fa'ala yufa'ilu. Pola kelima. Allama yu'allimu. Ya, allama yu'allimu. Kalau yang ada tasdidnya itu pola kelima sama pola ke-7. 8. Kelima dan ke-8 itu yang ada tasdidnya. Jenis katanya apa? Zabbaha. Jenis katanya, bukan asalnya. Fi'il mudhari. Bagus. Abna'a artinya putra kalian. Kalau putra berarti jama. Kalau isi mufradnya apa? Ibnun. Kalau dua putra? Ibnani. Kalau banyak? Abna. Ya. Kum.
Kalian. Ini namanya domir apa, Kum? Terpisah. Terpisah. Objek terpisah. Domir subjek terpisah. Objek. Bukan. Objek. Kalau objek sebelumnya kata kerja. Jadi kalau ini subjek dengan objek kata kerja. Kepemilikan. Benda ini kan kata benda. Ya. Ya. Anak-anak milik kalian. Kepemilikan. Wa yastahyuna. Nanya dulu, Ustaz, biar nggak bingung saya, Ustaz. Nanya, kalau misalnya yang terpisah itu gimana bentuknya, Ustaz, kalau yang terpisah? Kalau terpisah kan antum. Kalau kum kalian itu terpisah itu antum. Oh, antum ya. Iya. Oke. Antum. Artinya kalian. Tapi kalau kum ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus disandarkan dengan kata sebelumnya. Wa artinya dan yastahyun. Yastahyun. Membiarkan. Tanda merekanya apa? Ya, namanya domir apa? Damir subjek sedang. Sedang, bagus. Kalau jenis katanya fi'il mudhari, fi'il madinya apa? Istahya. Ini pola ke-10. Istahya, yastahyi. Ya, pola ke-10. Istaghfaro, yastaghfiru. Cuma dia akhirnya itu huruf ilat. Istahyaya gitu. Yastahyiyu. Istaf'ala, yastaf'ilu. Ya. Nisa'a artinya putri-putri. Kum kalian. Wafi dan di dalam dalikum itu dalika dengan dalikum itu sama ya artinya. Dalik ini kum bukan artinya kalian, tapi dalika dan dalikum artinya sama. Dalika kan bukan artinya itu kamu, tetapi itu aja. Ya, dalikum itu Ustaz. Bukan itu. Itu ada beda jamak sama bukan jamaknya, Mbak. Bukan jamaknya, cuma dia itu untuk membedakan kalau yang dianggap kalau yang diajak bicara itu banyak, pakainya dalikum. Oh, iya. Tapi kalau yang diajak bicara cuma satu orang, pakainya dalika. Oh, ya. Itu sesuai kondisi aja. Ya. Tapi kalau maknanya itu tidak merubah artinya. Balaun. Cobaan. Min. Rabbikum. Tuhan kalian azimun. Yang besar. Oke. Ada pertanyaan? Azimun itu apa tadi? Jadi apa tergolong apa itu tadi? Azim ini termasuk sighot mubalaghah. Sighot mubalaghah itu kata benda yang bermakna yang dilebih-lebihkan. Yang dilebih-lebihkan. Kata benda yang mengandung makna melebih-lebihkan. Asalnya azoma. Azoma itu artinya besar. Tapi kalau azim sangat besar. Khusus untuk Tuhan ya, Ustaz? Tidak harus. Tidak harus untuk Tuhan, iya. Nah, soalnya kita lihat sesuatu yang besar, azim itu bisa. Ya, dari azoma menjadi azim. Polanya fa'il. Fa'ilun. Jadi orang yang besar. Sesuatu yang besar. Fa'ilun azim. Ini itu untuk mensifati balaun. Balaun azimun. Begitu asalnya. Ya. Ya. Dan di dalam hal itu ada cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Balaun min rabbikum azim. Cobaan dari Tuhan kalian. Ya. Yang besar. Saya bertanya, Pak. Kalau mencari akar kata nih, tadi dari yastahyuna.
itu kita mengambil huruf ilat atau tidak sih? Caranya gimana tadi? Kalau kembali ke akar kata gitu, bahwa di sananya ada huruf ilatnya. Gitu. Oke. Gimana? Tadi ada ini. Mencari akar kata, misal dari satu kata yang sudah tertasrif barangkali udah ini kan yastahyuna. Ya, ini kan sudah bertasrif gitu ya tadi ya kata ini. Nah, ini kan kalau dari kata ini contoh kita mencari akar kata gitu. Ini ada tekniknya akar katanya dibuang domirnya dulu. Dibuang domirnya dulu. Domirnya kan ya. Jadi ya, tidak ya. Nah, di sini kan sisanya ada sin, ta, ha, ya, ya. Nah, sin, ta, ha, ya ini huruf tambahan juga, sin dan ta. Asalnya itu istahya. Istahya. Artinya itu membiarkan hijau. Nah, istahya ini juga dari 3 huruf. Asalnya hayaya. Hayaya. Haya, artinya hidup. Itu akar katanya ya, Tad. Hayaya itu akar kata. Betul. Hayaya itu akar katanya. Kemudian ditambah alif sinta menjadi istahya. Itu terus fi'il. ya tinggal satu, Tad. Hayaya berarti ada 2 huruf ilat. Ya. Iya, betul. Istahyaya asalnya itu. Istahyaya. Ketika ditambah wawun nun, ya satunya dibuang. Jadinya yastahyuna. Asalnya yastahyiyun. Yastahyiyun itu bagi orang Arab sulit, berat untuk mengucapkannya. Dibuang-buang aja. Dibuang ya satunya menjadi yastahyun. Haya. Nanti haya ini haya, yahya, ihya, latahya, hayatan. Hayyun. Ya, Hoyu ya koyu. Hoyu. Ya hayyu ya qayyum. Hayyun itu dari sama satu seperti ini. Ya. Hayatun. Hayatun kehidupan. Masdarnya hayatan, kehidupan, haya. Haya kan bahasa Indonesia itu. Haya. Iya. Haya, kehidupan. Hayat. Akhir hayat. Akhir hayat, akhir kehidupan. Akhir hayat. Bahasa Indonesia. Nah, syukran, Tad. Ya, sama-sama. Insya Allah sedikit-sedikit lama-lama menjadi cukup ya? Ya. Sudah asar kayaknya. Makasih Ustaz. Ya. Mudah-mudahan biar wordnya biar ada terang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.